Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok kami ada Ardi Taula dan Triatmaja dengan NIM 100, ada Tersa Intan Tricahyono dengan NIM 111, ada Margaret Retno Tantri dengan NIM 129, ada Nanang Setiawan dengan NIM 134, dan Mas Zulgi Sampurna dengan NIM 165. Profil singkat perusahaan. PT Alhunusa Tbk merupakan jasa energi nasional terkemuka yang berdiri sejak tahun 1969. Perusahaan ini merupakan bagian dari subholding upstream Pertamina melalui PT Pertamina Blue Energy. Sebagai perusahaan terbuka, Alhunusa tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten ELSA sejak tahun 2008. Nah, dengan pengalaman lebih dari 5 dekade, Alhunusa terus tumbuh menjadi penyedia jasa energi yang terintegrasi mulai dari sektor hulu, jasa penunjang, hingga distribusi dan logistik energi. Alhunusa memiliki 3 lini bisnis utama, yaitu jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjang migas. Pada sektor hulu, Alhunusa menyediakan layanan survei, seismik, pengeboran, serta jasa produksi migas. Pada distribusi dan logistik energi, Alhunusa melalui anak usahanya mendukung penyaluran bahan bakar, transportasi, dan layanan penyimpanan energi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan pada jasa penunjang migas, Alhunusa menyediakan layanan berbasis teknologi, manajemen, data energi, hingga konstruksi dan fabrikasi. Alhunusa mengelola lebih dari 4.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan dukungan sejumlah anak perusahaan seperti PT Alhunusa Petrofin dan PT Alhunusa Fabrikasi Konstruksi. Dengan visi menjadi perusahaan jasa energi terdepan yang memberikan nilai tambah berkelanjutan, Alhunusa berupaya menghadirkan kinerja unggul tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi pelanggan, karyawan, mitra kerja, dan masyarakat luas. Selanjutnya merupakan penjelasan dari IFRS S1, yakni General Requirements for Sustainability Related Financial Disclosure, di mana IFRS S1 merupakan standar pelaporan keberlanjutan global dari ISSB yang menjadi kerangka umum pengungkapan informasi keberlanjutan yang relevan secara finansial, yaitu informasi yang secara wajar dapat mempengaruhi arus kas, posisi keuangan, dan akses pendanaan perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Standar ini dibangun atas 4 pilar. Yang pertama ada governance, di mana governance ini menjelaskan bagaimana dewan dan manajemen mengawasi serta mengelola risiko dan peluang keberlanjutan. Yang kedua adalah strategi, di mana strategi ini menguraikan bagaimana isu keberlanjutan mempengaruhi strategi bisnis dan model usaha perusahaan. Yang ketiga ada risk management, di mana risk management berfokus pada proses identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko keberlanjutan yang terintegrasi dengan manajemen risiko perusahaan. Yang terakhir, ada matriks dan target, di mana matriks dan target menekankan pengungkapan indikator kinerja dan target keberlanjutan yang berdampak secara finansial serta pencapaiannya. Selanjutnya terkait IFRS S2 atau Climate Related Disclosure, di mana IFRS S2 adalah standar khusus yang fokus pada risiko dan peluang perubahan iklim sekaligus melengkapi IFRS S1. Melalui standar ini, perusahaan diharapkan mampu menjelaskan secara jelas bagaimana isu iklim mempengaruhi strategi, operasional, dan kondisi keuangannya. IFRS S2 juga menggunakan 4 pilar yang sama dengan fokus iklim. Pada governance, perusahaan mengungkapkan peran dewan dan manajemen dalam mengawasi risiko dan peluang iklim. Pada strategi dijelaskan dampak risiko dan peluang iklim terhadap strategi bisnis, termasuk ketahanan strategi melalui analisis skenario iklim. Pada risk management, perusahaan menguraikan pengelolaan risiko iklim baik risiko fisik maupun risiko transisi. Sementara pada matriks dan target, perusahaan mengungkapkan metrik iklim yang terukur seperti emisi gas rumah kaca skop 1, skop 2, dan jika relevan skop 3 beserta target dan kinerja pengurangan emisi. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi tentang PSPK. Yang pertama yaitu PSPK 1, pengungkapan keberlanjutan umum. PSPK 1 merupakan standar nasional yang mengadopsi IFRS S1 dalam konteks Indonesia. PSPK 1 berfungsi sebagai kerangka umum pengungkapan informasi keberlanjutan
yang relevan secara finansial dengan mempertimbangkan karakteristik regulasi dan praktik pelaporan nasional. Melalui PSPK 1, perusahaan diarahkan untuk mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam tata kelola, strategi bisnis, dan sistem manajemen risiko. Pengungkapan tidak hanya bersifat naratif, tetapi harus menunjukkan keterkaitan yang jelas antara risiko dan peluang berlanjutan dengan kinerja keuangan dan prospek perusahaan. Dan selanjutnya yaitu PSPK 2, pengungkapan risiko dan peluang terkait iklim. PSPK 2 merupakan standar nasional yang menghadapi IFRS S2 dan secara khusus mengatur pengungkapan risiko dan peluang perubahan iklim. Standar ini menuntut perusahaan untuk menyajikan informasi iklim secara lebih sistematis, relevan, terukur, secara finansial. PSPK 2 menekankan bahwa isu iklim harus diperlakukan sebagai bagian dan risiko perusahaan, bukan sekedar isu kepatuhan maupun reputasi. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan mampu mengaitkan risiko iklim dengan strategi bisnis, perencanaan jangka panjang, dan pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, daftar item pengungkapan IFRS S1 dan IFRS S2 yang terdapat 29 indikator pengungkapan. Yang pertama ada governance, 9 indikator. Yang kedua ada strategi, 12 indikator. Yang ketiga ada risk management, 3 indikator. Dan yang terakhir ada matrix and target, 5 indikator. Indikator yang pertama, governance, 9 indikator. G1-nya yakni struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap risiko dan peluang terkait iklim. Keduanya, bagaimana G1 tercermin dalam kerangka acuan, deskripsi peran dan kebijakan terkait. G3-nya, pengembangan keterampilan dan kompetensi yang sesuai untuk G1. G4-nya, proses dan frekuensi penyampaian informasi risiko dan peluang kepada G1. G5-nya, cara G1 mempertimbangkan risiko dan peluang dalam strategi, transaksi besar, proses manajemen risiko dan kebijakan. G6-nya pengelolaan G1 terhadap penetapan dan pelacakan target iklim serta pengintegrasian metrik performa ke dalam kebijakan remunerasi. G7-nya peran manajemen dalam proses tata kelola dan pengendalian. G8-nya delegasi peran manajemen ke level tertentu dan mekanisme pengawasan. Dan yang terakhir ada G9, yakni prosedur pengendalian manajemen untuk mendukung pengawasan terhadap risiko dan peluang terkait iklim serta integrasi prosedurnya. Selanjutnya ada strategi dengan 12 indikator menggunakan kode S, yang mana S1-nya risiko dan peluang terkait iklim, S2-nya penjelasan tambahan untuk tiap risiko iklim, S3-nya penilaian dampak risiko dan peluang terkait iklim jangka pendek, menengah panjang, S4-nya penjelasan kerangka waktu, time frame, S5-nya dampak aktual dan potensial terhadap model bisnis, S5-nya penjelasan konsentrasi model bisnis, S7-nya dampak S1 terhadap strategi dan pengambilan keputusan, S8-nya sumber daya yang digunakan, S9-nya informasi kualitatif dan kuantitatif atas kemajuan strategi periode sebelumnya, S10 informasi dampak iklim terhadap arus kas, performa keuangan, dan posisi perusahaan, S11-nya penjelasan skenario analisis secara rinci, dan S12-nya penilaian resiliensi. Selanjutnya ada risk management dengan 3 indikator yang menggunakan kode R. R1-nya deskripsi proses dan kebijakan identifikasi, penilaian dan pengawasan risiko iklim. R2-nya R1 untuk peluang, R3-nya integrasi R1 dan R2 ke dalam proses manajemen risiko perusahaan. Yang terakhir ada indikator matrix and target dengan 5 indikator menggunakan kode M. M1 metrik lintas industri, M2 matrix berbasis industri, M3 penjelasan target dan matriks yang digunakan, M4 pengungkapan target emisi gas rumah kaca secara rinci, dan yang terakhir M5 pendekatan perusahaan dalam menetapkan dan meninjau target. Saat ini akan masuk ke dalam pembahasan dari analisis kesiapan implementasi IFRS 1 dan IFRS S2 atau PSPK 1 dan PSPK 2 pada PT Indonesia Tbk, yang mana analisis ini dilakukan dengan menggunakan pemberian skor terhadap setiap item pengungkapan dengan keterangan sebagai berikut, yaitu skor 2 untuk informasi yang diungkapkan secara eksplisit dan lengkap, skor 1 untuk informasi yang diungkapkan secara parsial, dan 0 untuk tidak dapat
informasi yang diungkapkan. Nah, setelah itu dilakukan tabulasi dan perhitungan skor dengan skor kesiapan implementasi dengan melakukan kategorisasi tingkat kesiapan implementasi FRS 1 dan FRS 2 sebagai berikut. Yang mana jika jumlah pengungkapannya itu lebih dari 21 item dengan skor 2, kategori kesiapannya itu adalah tinggi. Kalau jumlah pengungkapannya 11-20 item dengan skor 2, maka kategori kesiapannya rendah, sedang. Dan untuk jumlah pengungkapan lebih kurang dari 10 item dengan skor 2, maka kategori kesiapannya rendah. Pada slide selanjutnya, yaitu terkait hasil analisis kesiapan implementasi pada 4 pilar PTL Nusa, yaitu pilar pertama governance, mendapatkan skor 14/18 dengan indikasi kuat. PTL Nusa menunjukkan kesiapan tinggi dalam pilar ini. Struktur tata kelola berkelanjutan telah formal. Yang pertama, peran jelas. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang didelegasikan untuk mengawasi dan mengelola aspek ESG atau K3L. Kemudian integrasi, adanya KPI Environmental Excellence yang dikaitkan dengan kinerja Direktur Utama, dan pembentukan Komite ESG menunjukkan formalisasi pengawasan tingkat atas. Kemudian kelemahan, pengungkapan mengenai integrasi metrik iklim ke dalam kebijakan remunerasi atau G6 dan rincian pertimbangan ESG dalam transaksi besar atau G5 masih kurang atau lengkap. Kemudian pilar yang kedua yaitu pilar strategi, menempatkan skor 16/24 dengan indikasi yang cukup kuat, yaitu PTL Nusa memiliki kesiapan yang cukup baik dalam merumuskan strategi iklim, terutama karena posisi perusahaan di industri migas yang rentan. Untuk kekuatan dari PTL Nusa yaitu identifikasi risiko atau transisi fisik dan peluang geothermal efek ekosistem sudah dilakukan S1, S2, S5, serta ada keterkaitan strategi dengan target NZE 2060 dan pendanaan SDM atau investasi. Kemudian untuk kelemahannya yaitu di S10 di dampak keuangan. Kemudian yang kedua, tidak ada kuantifikasi eksplisit dan analisis skenario. Dan yang terakhir yaitu tidak ada pengungkapan mengenai analisis skenario iklim. Pada pilar yang ketiga yaitu pilar risk management, mendapatkan skor 4/6 dengan indikasi sedang. Aspek manajemen risiko lingkungan atau K3L sudah sangat matang, tapi implementasi risiko iklim spesifik masih umum. Hasil analisisnya yaitu yang kekuatan, adanya sistem manajemen risiko yang terstruktur, yaitu ada 7 jenis risiko dan identifikasi risiko iklim sebagai business environment risk. Untuk kelemahannya, proses integrasi mendalam dari identifikasi risiko atau peluang iklim ke dalam proses manajemen risiko perusahaan secara umum, seperti model risiko kredit atau proyek. Tidak dijelaskan secara rinci, pengungkapan lebih terfokus pada SSE, operational risk atau K3, daripada climate related financial risk. Kemudian pilar yang terakhir yaitu pilar matrix dan target, mendapatkan skor 9/10 dengan indikasi yang kuat. PTL Nusa menunjukkan kesiapan yang tinggi dalam pelaporan data dan metrik. Untuk hasil analisis kekuatan, kuantifikasi data yang solid untuk metrik lintas industri dan berbasis industri, termasuk skop 1 dan 2 GHG emission, konsumsi energi dan data HSSE, mendapat zero fatality, serta target reduksi emisi terkuantifikasi dan terukur. Kemudian untuk hasil analisis mendapat kelemahan yaitu M5, pendekatan penetapan target dan ketiadaan pengukuran emisi skop 3 secara komprehensif menunjukkan bahwa masih ada keterbatasan dalam merinci ambisi dan metodologi target. Jadi dari penjelasan analisis mengenai kesiapan implementasi FRS S1 dan S2 atau PSBK 1 dan 2 pada PTL Nusa TBK, maka dapat disimpulkan atau dikonklusikan yaitu untuk kriteria governance
pengungkapan yang mendapatkan skor 2 itu ada 7, sedangkan untuk strategi ada 7 juga, dan untuk risk management itu ada 1 pengungkapan, dan untuk metrik dan target itu ada 4 pengungkapan, sehingga mendapatkan total 19 pengungkapan, yang mana 19 pengungkapan itu berada dalam kategori sedang, yaitu dari rentang 11 sampai 20 item dengan skor 2. Sehingga untuk konklusi akhirnya atau kesimpulan akhirnya, PT Nusa itu menunjukkan kesiapan yang sedang menuju tinggi dalam implementasi IFRS 1 dan IFRS S2. Dengan kekuatan yaitu Nusa telah membangun fondasi yang kokoh dalam tata kelola dan metrik operasional melalui adaptasi standar internasional atau ISO, dan integrasi ke dalam KPI kinerja puncak. Pengungkapan para naratif tentang risiko, peluang, dan strategi responsif terhadap transisi energi juga sudah memadai. Namun juga ada kesenjangan, yaitu kesiapan perusahaan masih terhambat oleh ketidakmampuan dalam mengkuantifikasi dampak iklim terhadap laporan keuangan dan ketiadaan analisis skenario. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa perusahaan atau Nusa belum sepenuhnya mengintegrasikan risiko iklim ke dalam pelaporan keuangan utama dalam pengujian ketahanan bisnis atau resiliensi. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian materi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.